Hai semua, pertama aku mau ngucapin makasih kepada teman-teman karena udah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam episode Explore kali ini. Untuk episode kali ini kita akan membahas topik pengalaman teman-teman kita. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa perkenalan dulu. Aku Brenda dari manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Angkatan 2020 dan pada hari ini aku bakal jadi moderator untuk Explore hari ini. Sekarang kalian bisa kenalin diri masing-masing nggak, mulai dari Stefani? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Safani Adiprilly, biasa dipanggil Safani. Aku dari manajemen reguler 2020. Thank you. Halo, sekarang bisa lanjut ke Ilin. Halo teman-teman semua, aku Ilin Keisha. Aku biasa dipanggil Ilen. Aku dari Ilmu Ekonomi 2020. Salam kenal. Oke, bisa lanjut ke Jilan. Oke, halo teman-teman, nama aku Jilan Dirman dari Rencana Kencana, dipanggil Jilan, aku dari manajemen 2020 IUP. Bisa lanjut ke Firnas. Oke, salam kenal semuanya, nama aku Hafiz Firnas Sultan, biasanya aku dipanggil Firnas, tapi dari akuntansi 2020 Halo semua. Oke, makasih semua atas perkenalannya. Sekarang kita mulai lanjut ke awal diskusi kita. Aku mau nanya ke kalian soal pengalaman kalian waktu mau masuk UGM. Untuk pertanyaan pertama, aku mau nanya, ada macam-macam jalur masuk apa aja sih untuk mahasiswa reguler sama IUP? Mungkin ada yang mau jawab? Aku nih, boleh jawab gak nih? Iya, boleh. Dulu nih. Boleh. Kamu dulu aja. Beda terserah. Oke, setauku nih ya, kalau mau masuk jalur UGM itu ada beberapa. Yang pertama ada SNMPTN, itu jalur undangan. Terus yang kedua itu ada PBUB, itu khusus anak-anak berprestasi. Yang ketiga ada SBMPTN, itu yang jalur UTBK, yang tes lewat pemerintah. Yang keempat yaitu ujian mandiri yang diselenggarakan sama universitas itu sendiri. Nah, untuk IUP mungkin bisa dari yang IUP. Makasih Firnas. Kalau yang dari IUP ada yang bisa jelasin? Oke, aku nanti kalau ada tambahin aja ya, Ling. Kalau setauku ya, IUP itu untuk manajemen ilmu ekonomi sama akuntansi itu cuma ada satu jalur ya ujian IUP. Terus itu tuh ada 2 atau 3 intake tergantung slotnya udah terpenuhi apa enggak. Terus ya ada, kalau nggak salah tesnya itu GMST, tes bahasa Inggris, sama kalau di FEB itu leaderless group discussion. Nah, nanti itu prosesnya dalam 2 hari gitu. Kalau hari pertama tes yang GMST sama tes bahasa Inggris, lalu habis itu tes kedua itu yang LDG kalau lolos. Nah, kalau gitu nanti habis itu kayaknya seminggu setelah itu ada pengumuman. Jadi kalau IUP setahu aku cuma itu. Habis LGD ada interview sih. Seingat aku. Lagi ya? Iya. Makasih Jilan, Firnas, sama Elaine. Berarti jalur masuk IUP itu lebih dikit dibanding reguler. Oke, pertanyaan kedua aku mau nanya, ceritain dong proses atau tahap seleksi kalian masing-masing gimana? Mungkin ada pengalaman yang mau dibagiin. Stefani, ada pengalaman nggak? Kalau aku awalnya mau masuk ke UGM tuh aku ngambil manajemen tuh di SNMPTN. Cuma aku ngambil pilihan buat pertama tuh. Cuman itu gagal yang SNMPTN-nya. Terus pas itu aku ambil pilihan pertama juga manajemen UGM. Terus alhamdulillahnya lolos. Kalau menurut aku sih itu agak berpengaruh ya pilihan di SNMPTN. Soalnya temen aku juga ada yang kayak aku persis ambil pertama tuh RSI UGM, terus pas UTUL dia ngambil lagi RSI UGM, dan itu tuh dua-duanya sama-sama pilihan pertama, dan lulusnya tuh kayak kemungkinan besar tuh bakalan lebih banyak persentasenya kalau menurutku ya, dari aku lihat pengalaman aku dan temenku gitu. Kalau SBMPTN dan UTBK aku kayaknya kurang tahu, saya aku nggak ngambil UTBK. SBMP. Gimana?
sekarang yang IUP ada yang mau ceritain nggak pengalaman proses masuknya? Ya udah, aku dulu ya, punya line of Jam. Kalau aku sih agak lucky ya dulu. Aku kan dulu daftar sekolah itu banyak, aku daftar di Malaysia, daftar di Singapura juga, banyak kayak anak-anak IUP juga banyak yang angkatan 20 yang banyak apanya di luar negeri. Tapi jadi kita milihnya pada milih UGM gitu. Nah di UGM itu kalau aku sih ikut les ya, ada les tes masuk UGM gitu, tes masuk IUP sama latihan leadership discussion gitu. Nah itu aku ikut, programnya lumayan intensif 2 mingguan gitu. Kalau yang di Jogja itu namanya IONS. Nah aku les itu, habis itu ya alhamdulillah ya smooth sailing aja. Jadi hari pertama lolos, hari kedua leaders discussion-nya juga kayaknya lumayan bagus, terus interview juga lolos. Jadi ya itu intake pertama. Jadi mungkin kalau bisa ya slotnya intake pertama banyak slotnya. Mungkin dari aku itu ya. Oke, kalau dari Ilin ada yang mau ditambahin nggak? Aku sama kayak juga ini satu. Itu lucky banget karena itu tuh cuman that's the only IUP intake yang masih offline, jadi masih sempat ke Jogja, masih actually bisa ngeliat FEB itu kayak apa gitu. Oke, kalau Firnas ada yang mau diceritain nggak? Boleh nih, karena aku kan reguler kemarin diterimanya lewat jalur SBMPTN tuh, sama seperti kayak persiapan teman-teman semua. Kayak aku sebelum terima di UGM tuh aku les dulu waktu Google gitu. Persiapannya sekitar berapa ya kemarin? 6 bulan lah ya. Terus 6 bulan tuh karena UTBK-nya kan kemarin mundur, harusnya April kan yang dilaksanainnya, diundur karena ada COVID di bulan Juli kalau nggak salah nanti. Nah itu kita persiapan di situ, kita teman-teman di situ, dan akhirnya pada Agustus itu pengumuman lah gitu. Nah ini kayak gitu. Lagi juga sih sebenarnya. Dan kemarin tuh dari UTBK sendiri itu sebenarnya banyak kontroversi sendiri ya, karena ada banyak bocoran yang muncul di sana. Mungkin dari sistem penilaiannya sendiri, dari LTMPT-nya sendiri itu lebih prefer ke hari pertama, karena aku sendiri hari pertama nilaiku nggak begitu tinggi tapi aku bisa diterima di SBMPTN. Beda sama teman-temanku yang nilai tinggi di hari-hari berikutnya tapi mereka diterimanya di jalur UM gitu. Oke, makasih. Sebenarnya aku juga sama kayak Firnas dari SBM juga. Kan emang SBM tahun lalu tuh agak ribet karena ada COVID gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau ada nggak sih mata kuliah yang bisa diambil anak-anak reguler atau IUP? Mata kuliah yang kalian ambil masing-masing. Ada perbedaannya nggak? Aku ya, kita tuh cuman semua mata kuliahnya sama, cuma bedanya bahasanya aja sih. Tapi yang beda kayaknya di IUP itu ada German, dan kita nggak ada agama. Ada Pancasila nggak sih IUP? Nggak, ada nggak ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Itu si IVI itu ada kayak kelas-kelas yang kayak introduce. Mungkin kalau misalnya ada anak dari luar negeri gitu yang ke budaya Indonesia gitu loh, yang IVI itu sama IELTS. Oh kamu nggak ada? Yang semester lalu IELTS sih. Ya IELTS. Jadi kayak mungkin ya mirip-mirip Pancasila sih, cuman lebih ke sejarah gitu, kayak formation sejarah Indonesia kayak gimana. Nggak terlalu Pancasila ya. Kalau Pancasila sih kayaknya aku nggak tahu, tapi kalau yang jelas kita tuh suruh nulis review gitu ya kan lain. Terus dosen-dosennya itu dari FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Kalau dia itu aja. Tapi kalau selain itu mata kuliahnya sama persis, cuman beda bahasa. Oke, berarti major difference-nya cuma bahasa doang ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Proses belajar antara reguler dan IUP itu beda nggak sih? Coba bisa jelasin nggak sistem belajar kalian gimana? Oke, mungkin dari reguler dulu aja ya.
Kalau reguler sendiri itu kan anaknya banyak banget nih ya, dan itu juga kita masih COVID, jadi terpisah antara kota dan kota. Nah di situ sulit juga sebenarnya kayak kita membuat kelompok belajar. Biasanya kan dulu pas SMA kan sering kan buat kelompok belajar, apalagi buat persiapan ujian. Nah di sini sulitnya adalah kita lebih jarang buat teman-teman buat belajar. Jadi kita belajar sendiri, kayak belajar textbook sendiri dan sebagainya sendiri. Jadi ya lebih ke individu lah. Mungkin Stephanie bisa ditambahin. Ini nih kayaknya bersangkutan sama yang tadi kali ya, yang bahasa. Jadi kalau reguler tuh kan tadi itu dibilang bahasanya bahasa Indonesia, cuma nggak fully bahasa Indonesia sih sebenarnya. Textbook kita tuh masih bahasa Inggris, karena FEB UGM tuh standarnya udah pakai yang global edition gitu kan. Jadi nggak sepenuhnya bahasa Indonesia, agak effort juga untuk ngeterjemahin ke bahasa kita sehari-hari gitu. Jadi ya sebisa mungkin tuh harus rajin banget buat nge-translatein. Terus benar juga tuh yang dibilang sama Firnas tadi, kayak belajar kelompok tuh agak rada susah karena keterbatasan gara-gara COVID, kita nggak bisa ketemu langsung, jadi fully online gitu. Itu sih. Oke, makasih. Kalau dari Ayupi gimana, sama aja atau gimana? Kalau aku pribadi experience-nya sama juga sih, kayak nggak ada bedanya. Dan proses belajarnya tuh paling gimana ya, karena ini online kan, jadi tuh kelas kita record sendiri, terus nanti dengar, terus nanti aku catat ulang lagi poin-poin yang menurut aku penting. Sama ya karena online jadi bisa kerja sama teman-teman. Oke, makasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini maba-maba penasaran jenis tugas yang kalian dapat tuh kayak apa aja sih? Apakah tugasnya cuma jawab soal atau ada kayak format penelitian atau presentasi? Aku coba jawab duluan ya, ntar kalau yang lain mau nambahin. Kalau misalnya format tugas sendiri tuh sebenarnya kurang lebih sama kayak SMA. Untuk sekarang ya, untuk kita sampai semester 2. Untuk semester lanjut mungkin ada lagi yang lain. Kira-kira tuh kayak tugas per harian gitu. Terus ada tugas kuis dadakan, biasanya tuh kalau misalnya dosennya agak rada killer. Terus ada juga dosennya tuh yang ngasih tahu kalau misalnya besok kita kuis ya, atau nanti kita kuis ya. Terus biasanya tuh materi kuisnya dari minggu-minggu yang lalu, atau bisa jadi juga materi kuisnya materi yang bakalan dijelasin hari itu juga. Jadi harus prepare baca SKS terus, apa yang harus dipelajari, apa yang akan dipelajari di pertemuan itu dan pertemuan sebelumnya itu apa. Terus kemarin tuh untuk semester 2 tuh yang reguler, aku nggak tahu yang IUP gimana, cuman kita tuh baru aja nyelesain final project. Final project itu macam-macam tuh, beda-beda matkul tuh, dosen tuh ngasih final project macam-macam. Contohnya tuh kayak marketing, pemasaran. Aku tuh kemarin baru aja dikasih final project tuh marketing plan. Jadi kita ngerjainnya kelompok itu kurang lebih kayak sekitar 5-6 bulan tuh ngerjain marketing plan doang. Itu bisa dibilang cukup ribet sih, karena harus online, harus mikir bareng, itu sampai ngerjainnya sampai tengah malam, meeting hampir tiap hari sama temen, nyesuaiin jadwal dan lain sebagainya. Terus untuk yang lain, aku baru aja kelas komunikasi negosiasi bisnis kemarin, itu lebih ke gimana cara kita public speaking, itu lebih live presentation gitu. Jadi balik lagi ke matkulnya apa, terus dosennya siapa, dan gimana cara dia ngasih tugas sih. Kalau dari aku, mungkin yang lain mau nambahin. Aku setuju banget sama Stephanie sih, emang tergantung dosen kalau masalah tugasnya kayak apa. Aku tuh untungnya kebanyakan dapat dosen yang mereka tuh jarang ngasih tugas, tapi sekali yang ngasih tugas tuh juga group work, jadi enak aja sih kerjainnya gitu. Ada yang mau nambahin lagi? Oke, mungkin dari aku ya, kalau ya bener sih, sama kayak Stephanie sama Ellen, jadi tergantung dosennya formatnya kayak gimana. Kayak misalnya aku ada dosen yang setiap minggu itu dia tuh ada kuis untuk kelas statistik, setiap minggu ada kuis, terus kita harus kerjain dialog. Terus ada mata kuliah cost accounting, itu akun biaya kalau nggak salah, itu setiap minggu juga ada kuis. Nah tapi ada juga beberapa kelas yang benar-benar nggak ada PR sama sekali, tapi harus sering berpartisipasi, sering ngomong gitu. Jadi ya
individual dosen aja, beda-beda aja nanti semoga dapat dosennya yang bagus, yang nggak terlalu banyak PR-nya. Berarti emang tugasnya beda-beda dari masing-masing dosennya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ujian, kalian biasa gimana? Boleh buka buku, take home, atau diawasinnya ketat banget? Firnas mungkin mau jawab. Oke, dulu ya. Jadi, ya balik lagi kayak tadi, kayak Mas kelasnya sendiri ya, ada yang bisa textbook, bisa baca textbook, ada yang close book kayak gitu kan, ada yang juga harus on cam kalau lagi ujian. Terus ada ya kemarin kalau misalnya aku dapat matkul cost accounting ya di semester 2 ini harus pakai Proctor. Nah, Proctor sendiri itu kayak dari sistemnya device kita nanti itu tersambungin ke dosen itu sendiri gitu. Jadi masing-masing dosen itu punya karakteristiknya masing-masing. Mungkin yang lain bisa nambah. Kalau dari IUP gimana? Ya itu kalau dari IUP sih ya tergantung dosennya, sama jadi ada yang strict, tapi kayaknya nggak ada yang kayak aplikasi tadi itu Proctor ya, kalau misalnya ada Proctor apa gitu. Kalau di IUP sejauh ini belum ada, tapi aku notice kalau misalnya dikasih UAS tahun lalu gitu ya, dibandingin sekarang itu question yang dikasih dosen sekarang itu menurutku lebih susah, karena mereka tahu kita tuh bakal buka buku bakal meskipun dia bilang close book, kita bakal tetap searching, jadi dibikin lebih susah gitu, pertanyaannya lebih banyak sama waktunya lebih dikit gitu. Itu aku lihat fenomena itu waktu UTS, kalau nggak salah itu beberapa matkul kayak gitu, meskipun dan ada juga yang open book itu kalau dibandingin UAS UTS tahun lalu itu jauh lebih susah karena online gitu. Jadi bisa open book lebih susah jadinya. Oke, berarti ada dosen yang emang ketat banget sampai pakai sistem gitu. Terus karena online gini, beberapa dosen tuh ningkatin tingkat kesulitannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih, kalau IUP itu kan dia kelas internasional. Nah, apa ada dosen-dosen yang berasal dari luar negeri? Terus ada nggak sih anak-anak dari luar yang masuk ke program IUP? Kalau aku di semester 1 tuh ada dosen English, itu dia dari mana ya nggak tahu, tapi he's a foreigner, jadi bukan dosen lokal gitu. Jilan ada nggak? Itu ya, itu Adrian, iya nggak sekelas, cuma dia nggak. Ya dia orang Inggris dan dia tuh punya dia sudah ngajar berapa tahun gitu. Sama untuk jawab pertanyaan yang tadi yang kedua itu ada murid-murid dari luar negeri. Kalau sejauh ini aku cuma tahu satu ya, dia dari Singapura dan dia orang Singapura. Kalau kata guru bahasa Inggrisku itu, kalau offline biasanya banyak anak-anak dari yang exchange itu dari fakultas-fakultas lain itu ke FEB gitu. Mereka ikut kelas bahasa Inggris, kelas beberapa kelas lain gitu yang ada di FEB. Itu biasanya sama yang internasional doang. Itu banyak dari, kalau aku dikasih tahu sih ada yang banyak yang dari Eropa, dari Jepang juga pernah gitu. Tapi kalau nggak COVID, kalau sekarang jadi nggak ada. Oke. Karena ini udah mau end, tinggal 10 menit lagi, kita cepet aja ya. Oke, kalian ada nggak sih dosen yang sama gitu dari matkul tertentu? Kayak misal dosen yang ngajar di reguler sama IUP? Ada menurutku. Aku tuh diceritain temanku, jadi kebetulan tuh dosennya sama, mungkin yang lain tahu Pak Hengki Purwoto, dosen statek, itu dia juga ngajar reguler, dia juga ngajar IUP, dan biasanya tuh kalau misalnya kita tuh taunya gara-gara dia tuh nge-make ujian tuh sistemnya open book, dan soalnya tuh kebetulan sama tuh semuanya, dan tugas-tugasnya pun sama kalau misalnya Pak Hengki itu. Jadi tuh kayak lebih gampang bikinnya sih sebenarnya, karena tugas-tugasnya mostly sama, dari tahun ke tahun kayaknya sama deh tugasnya, nggak tahu deh. Itu tuh asik banget sih dosen satu itu. Terus ada Parangga kayaknya juga ngajar IUP juga gitu sih setahu aku. Jadi berarti emang ada dosen reguler yang juga ngajar di IUP. Oke, itu pertanyaan selanjutnya, menurut kalian ada nggak sih faktor-faktor obvious yang membedakan antara dosen IUP sama reguler?
faktor obvious selain bahasa? Mungkin cara ngajar atau gimana gitu. Gak ada sih, kayak mungkin karena online juga kan, jadi tuh gak terlalu kelihatan bedanya. Kita sama-sama pakai PPT, sama-sama dijelasin, sama-sama dikasih tugas, platform yang kita pakai juga sama kan, kita either di Elok atau si master, maybe aku gak tahu dosen-dosen yang lain gimana, tapi sama aja sih menurut aku, gak ada beda yang gimana banget. Oke. Yang selanjutnya Oke. Boleh kalau mau nambahin gimana? Oke. Kalau aku nggak tahu ya kalau di reguler, tapi kalau di IUP itu semua dosennya itu sekolah di luar negeri. Jadi mereka semuanya ya, itu kalau aku lihat itu yang ngajar aku at least itu semuanya dapat degree itu dari di luar negeri, S2 atau S3 di luar negeri. Kalau reguler aku nggak tahu, tapi yang jelas di IUP nggak ada yang full di Indonesia semua. Biasanya ada S2-nya minimal di luar negeri kalau yang aku lihat. Oke, tapi kalau dosen reguler sebenarnya ada juga sih yang di luar negeri ya. Rata-rata tuh pada S2 di luar negeri juga. Untuk selanjutnya, kalau soal international exposure, ada nggak sih anak reguler yang dikasih kesempatan untuk mengikuti program tersebut? Kalau setahu aku ada, aku tuh pernah dengar as long as mereka menuhin requirement yang dikasih sama fakultas dan mereka tuh IPK-nya memumpuni, itu tuh dibolehin sih. Cuma persyaratannya mungkin lebih agak persentasenya lebih kecil ya daripada yang IUP, karena IUP kan emang dari awal emang exposure-nya buat ke luar negeri, cuma yang regular cuma di Indonesia aja. Tapi untuk kesempatan ada, itu nggak menutup kemungkinan nggak menutup kemungkinan kok kamu dari regular atau IUP gitu. Oke, berarti ada kesempatan buat anak reguler kalau mau ikut international exposure. Untuk pertanyaan selanjutnya, buat teman mahasiswa reguler atau IUP, kalian ceritain dong first impression kalian pas ketemu mahasiswa reguler atau mahasiswa IUP mahasiswa reguler pas ketemu mahasiswa IUP. Aku boleh cerita dikit nih? Boleh, gimana? Menurutku biasa-biasa aja sih, kayak nggak ada yang beda juga, bedanya cuma kita di pendidikan yang berbeda aja. Kayak kita reguler, kamu IUP, kita hidupannya sama-sama ya manusia gitu, kita makan di sini, kita nggak ada perbedaan kelas sama sekali ya kalau yang aku lihat ya. Kayak udah ini kita main bareng kayak gitu. Impressionku baik-baik aja sama anak IUP. Kalau yang anak IUP gimana first impression ke anak regulernya? Aku juga sih, malah kayak teman-teman pertama aku tuh semuanya dari reguler. Yang benar-benar aku deket itu semuanya dari reguler, bukan IUP. Mungkin aku mau nambahin, kalau dari aku sih, anak reguler aku notice di manajemen itu at least kebanyakan orang-orangnya itu dari Jogja ya, jadi kayak locals gitu. Kalau teman-temanku yang IUP itu kebanyakan dari Jakarta atau misalnya ada yang dari luar negeri pindah ke sini gitu. Jadi sama aja sih, kalau main kayak biasa aja, cuman mungkin dari mananya aja gitu yang beda. Oke. Makasih. Untuk pertanyaan terakhir nih, kalian ikut organisasi apa aja? Ada nggak sih organisasi yang khusus untuk mahasiswa reguler atau khusus untuk mahasiswa IUP? Kayaknya nggak ada deh organisasi yang ngebedain kayak gitu, yang khusus buat IUP, yang khusus buat reguler. Kayak semuanya tuh terbuka buat dari jurusan apapun, dari which part, dari kamu dimanapun juga tuh semuanya open for everyone kan. Kalau aku personally, aku sekarang lagi sibuk di BEM sama himpunan mahasiswa sih. Oke, berarti emang nggak ada organisasi yang membedakan ya, jadi sama semua. Untuk yang lainnya, mau cerita nggak pengalaman organisasi kalian? Aku setuju sama Ellen tadi sih, nggak ada yang bedain antara IUP atau reguler. Nggak ada tuh requirement-nya kamu harus IUP, kamu harus reguler. Kalau aku pribadi, aku sama kayak Ellen. Aku juga BEM sekarang. Aku juga di himpunan manajemen di IKAMA, di intellectual development. Terus aku juga di SM, ekonomi stock market, itu tentang studi saham. Kalau teman-teman ntar kalau misalnya besok FEB mau join, boleh banget. Terus untuk event ya, mungkin manajemen mostly lebih banyak event ya, di antara yang 3 jurusan lain itu banyak banget eventnya.
Aku dulu pernah aktif di YES yang Entrepreneur Show, terus ada CI juga, Career Insight. Terus sekarang aku lagi sibuk di CI, Career Insight, untuk liaison officer and ticketingnya. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin yang lain Fernas atau Jilan. Mungkin aku nambahin dari akuntansi. Aku sendiri aku ngambil HIMA yang himpunan mahasiswa sama event sih, sama event. Terus sama ada accounting piece itu sih kalau aku, karena dari akuntansi sendiri eventnya nggak sebanyak manajemen ya gitu. Saya tanya lebih kayak akademik banget gitu nggak sih? Kalau dari Iya bener juga ya, kayak akademik banget ya gitu, kayak terlalu strict aja gitu. Oke, Jilan mau nambahin nggak? Kalau aku sih belum ada yang organisasi kayak aku benar-benar tertarik gitu. Jadi aku sehari-hari ya ikut kuliah, belajar. Terus aku juga setiap hari mungkin aku kayak 2 jaman gitu olahraga gitu di gym atau apa, mungkin lari. Jadi aku sering aktivitas yang fisik gitu. Lebih dari more than organisasi gitu, aku lebih tertarik ke yang itu. Jadi aku belum ikut di organisasi apapun. Semuanya makasih banget udah ikut interview ini. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan kata atau apapun. Makasih.